Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah raya di rumah kita masing-masing. Untuk itu marilah kita akan bersama-sama memulai ibadah dan kita mohon berkat dari Tuhan. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Sang Khalik langit dan bumi, Tuhan yang setia dengan segala karya dan perbuatannya, dan biarlah damai sejahtera dari Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita puji Dia, kita sembah Dia, karena hanya Dia yang layak kita sembah. Dia Allah yang kudus. Mari kita pujikan bersama-sama, Kau Allah yang kudus. Oh, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia, kami puja Engkau Raja mulia, oh kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia, Engkau luar biasa, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang luar biasa tentunya, dan kami siap beribadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Haleluya. Shalom. Kembali lagi kita bertemu, walaupun dengan virtual ya Bapak Ibu Saudara, tapi tetap tidak berhenti untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan. Yeah.
kasih-Mu tak berkesudahan. Dan yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Dari yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Berikan suara-suara yang dahsyat untuk Allah kita tentunya. Dan pagi hari ini kita akan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan dalam amplop. Kita akan angkat persembahan kita, amplop persembahan kita bersama-sama. Kita akan doakan bersama-sama. Kita percaya bahwa persembahan yang sudah kita siapkan boleh berkenan kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan kami. Biarlah Tuhan yang akan selalu menyertai, selalu melindungi, selalu memberikan berkat. Kami percaya di tengah pandemi ini, kami percaya Tuhan menyerahkan semua yang kami miliki di hadapan-Mu. Baik persembahan, persepuluhan kami, persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan, mari berkati setiap jemaat-Mu di TPI Gunung Putih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya ada pujian yang mengatakan Tuhan menunjukkan kasih setianya. Tuhan mencukupkan apa yang kita perlu. Kita yakin dan percayai itu menjadi kekuatan di tengah keadaan dunia yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kita mau katakan sama-sama, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu Tuhan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
Mari katakan sama-sama, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita akan bersama-sama setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa untuk menerima kebenaran sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan pagi hari ini, di mana kami telah memuji dan menyembah Engkau, dan sebentar kami akan belajar firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kebenaran sabda Tuhan akan memberkati, akan menolong, bahkan akan menguatkan kami ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan hidup kami, di tengah-tengah masalah yang kami hadapi. Biarlah melalui kebenaran sabda Tuhan, kami tetap teguh kuat dan berdiri di atas kebenaran sabda Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan sabda Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca sabda Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama ayat pertama dan seterusnya dengan perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat pertama dan seterusnya kita akan membaca pada kesempatan pagi hari ini. Demikian sabda Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 3 yang pertama. Judul sabda Tuhan adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah,
ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita melihat bagaimana sesungguhnya peristiwa mujizat terjadi ketika para murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes, dikatakan ayat yang pertama, mereka pergi ke bait suci. Tentunya merupakan satu kebiasaan para murid Tuhan untuk datang di bait suci untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa pada pukul 3 petang mereka naik ke bait suci untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ada tradisi pada waktu itu bahwa kebiasaan umat Tuhan untuk datang ke bait suci itu ada 3 jam, 3 waktu, yaitu jam 9 pagi, jam 12 siang, dan dikatakan menjelang petang di sekitar jam 3 sore. Dan di dalam perikop ini ada sesuatu yang perlu kita belajar. Kita belajar bagaimana tokoh, bukan murid Yesus, tetapi kita akan belajar dari seorang yang lumpuh. Seorang yang lumpuh yang menerima mujizat Tuhan. Seorang yang lumpuh yang menerima mujizat Tuhan. Kita akan mulai membaca di dalam yang kedua. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Dalam ayat yang kedua kita melihat bagaimana seorang lumpuh ini tentunya yang pertama adalah seorang lumpuh itu menerima pertolongan dari orang lain. Dikatakan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Jadi orang lumpuh ini selalu setiap hari dibawa oleh orang-orang yang tentunya sehat. Untuk apa? Untuk dibawa ke bait Allah, di pintu gerbang bait Allah. Jadi dia tidak akan sampai ke bait Allah kalau tidak menerima pertolongan orang lain. Orang yang lumpuh ini dimulai dari setiap hari dia tentu bisa ada di bait Allah, di pintu gerbang bait Allah, oleh karena pertolongan orang lain. Bapak saudara Tuhan, berbicara tentang kelumpuhan, mungkin secara jasmani kita tidak ada yang lumpuh, kita bersyukur. Tetapi kadang-kadang secara rohani di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita mengalami yang disebut tanda petik kelumpuhan. Apa lumpuh secara rohani? Lumpuh secara rohani adalah ketika orang percaya
pengikut Tuhan mulai mengalami kelemahan. Ya, secara rohani lemah. Ya, hidupnya tidak mengalami ketenangan, hidupnya mengalami, kalau bahasa kerennya, depresi, mengalami sesuatu yang tentunya tidak standar secara rohani. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kita harus berani untuk menerima pertolongan. Kita harus berani menerima pertolongan. Kalau di dalam kisah ini adalah seorang lumpuh ini ditolong oleh orang lain, dibawa ke pintu gerbang bait suci. Lalu bagaimana kalau saudara-saudara saat ini mengalami kelemahan? Kita perlu pertolongan. Dan pertolongan untuk apa? Untuk dibawa ke bait suci. Artinya apa? Kita harus saling meminta pertolongan. Artinya apa? Kalau lebih jauh adalah secara rohani kita perlu dukungan orang lain. Di dalam keluarga kita tahu bahwa kita kadang-kadang melihat bagaimana di dalam keluarga kita ada yang lemah secara rohani. Lalu siapa yang perlu menolong? Tentunya di dalam keluarga itu ada saudara, kakak, adik. Di dalam keluarga itu ada orang tua, bapak, ibu. Dalam keluarga itu mungkin juga ada orang lain yang ada di dalam keluarga itu secara keluarga. Kalau kita lebih luas lagi, mungkin secara antar keluarga. Ada saudara kita, kanan kiri kita, orang-orang percaya. Mari kita menempatkan diri ketika kita lemah. Kita perlu pertolongan orang lain. Orang lain bisa memberikan nasihat. Ya, kita yang kuat, yang melihat orang lain lemah, mari kita nasihati mereka, kita tolong mereka. Secara rohani kalau mereka mungkin lemah, kita perlu tolong di dalam doa-doa kita. Kita tolong di dalam melalui pernyataan kebenaran sabda Tuhan. Jadi yang pertama, orang lumpuh itu menerima pertolongan orang lain. Kalau saudara-saudara hari-hari ini merasa kurang ada semangat, mari kita perlu dukungan dari orang lain. Tentunya orang-orang yang sangat mengasihi kehidupan kita, supaya kita kembali sehat, kembali kuat secara rohani. Itu yang pertama. Jadi yang pertama kita perlu pertolongan orang lain. Yang kedua, dikatakan ayat yang ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat yang ke-7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Yang kedua adalah, kalau yang pertama kita perlu saling menolong, untuk saling menguatkan, meneguhkan. Yang kedua adalah, kita belajar untuk apa? Untuk melihat kuasa nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Ketika seorang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes masuk, secara naluri seorang lumpuh ini meminta sedekah, dalam artian uang secukupnya, uang belas kasihan dari Petrus dan Yohanes. Namun justru Yohanes dan Petrus tidak memberi uang, bukan tidak punya duit, tetapi Petrus memberikan lebih dari itu, yaitu mengenalkan nama Yesus Kristus, nama yang berkuasa di atas segala sesuatu. Yang kedua adalah, kalau yang pertama kita saling mendukung, memberikan pertolongan, yang kedua adalah harus meyakini kuasa nama Yesus Kristus. Nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus.
Mengapa saudara-saudara ketika lemah harus mempercayai nama Yesus Kristus, nama yang berkuasa di atas segala nama yang lain? Karena di dalam nama Yesus Kristus kita akan menerima mujizat. Kalau hari-hari ini kita merasa lemah, tidak berdaya, percayalah bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa, sanggup menolong. Dan pertolongan Tuhan itu pertolongan yang tuntas, artinya lebih dari segala pertolongan manusia. Kalau yang pertama itu pertolongan oleh manusia, itu juga baik, tidak salah. Tetapi lebih dari itu adalah belajar seperti orang lumpuh ini, diperkenalkan nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus. Dan seorang lumpuh ini dia percaya. Ini yang penting, saudara. Kalau Petrus berkata, terimalah nama itu, tapi kalau seorang lumpuh itu menolak, tentunya itu tidak akan terjadi sesuatu. Tetapi di dalam ayat ini, Petrus sampaikan nama di atas segala nama, dan seorang lumpuh ini menerima nama itu. Sebab itu, yang kedua adalah terimalah nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah ayat yang ke-8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Yang ketiga adalah ketika sudah ada pertolongan, kita harus melakukan langkah, yaitu kita memuji dan menyembah Tuhan. Jadi ketika kita ada pertolongan, jangan lupa, ketika pertolongan ada, kita ada di dalam puji dan sembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebenaran ini akan menguatkan dan meneguhkan kita segala. Pujilah Tuhan, sebab Dia hidup dan Dia mampu memberikan pertolongan lebih lanjut lagi. Kiranya Yesus Kristus memberkati hidup kita. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Setelah kita menerima kebenaran sabda Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kebenaran sabda-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, kuatkan, teguhkan hati mereka, sehingga mereka tetap memandang Tuhan di saat-saat seperti ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa masalah hidup ini banyak yang harus dihadapi, baik melalui pekerjaan, melalui keluarga, melalui apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kami untuk saling menolong satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan, ajar kami semakin mencintai keluarga demi keluarga Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap pekerjaan kami, untuk memberkati pekerjaan kami Tuhan, dengan segala limpah kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, Engkau memberkati anak-anak kami studi Tuhan, cukupkan, teguhkan, bahkan memberkati, walaupun harus belajar dari rumah, tetapi semangat yang datang dari Tuhan ada di anak-anak kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk kebutuhan keseharian keluarga-keluarga umat Tuhan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Nama dan segala nama itu akan memberkati keluarga kami, mencukupi, bahkan memberikan Tuhan berkelebihan dalam keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang sakit hari-hari ini, Kau akan tolong mereka Tuhan. Sakit apapun Tuhan, yang sakit mungkin secara fisik, secara rohani, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja-Mu, untuk Tuhan rindu ibadah di gereja kembali bersama-sama. Kau akan berkati Tuhan, siapkan tempat ibadah sesuai dengan protokol kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati Tuhan bangsa kami. Kau akan selalu hadir untuk bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami di tengah pergumulan ini, khususnya menghadapi COVID-19, kami bersatu padu untuk melawan COVID-19. Kami berdoa Tuhan, Kau pakai para dokter, para perawat, Kau pakai setiap Tuhan tenaga medis, kemudian Kau pakai setiap Tuhan tenaga kesehatan dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Kami menyerahkan untuk Bapak Presiden, untuk Tuhan Kabinet Indonesia Maju, Kau memberkati Tuhan. Kami menyerahkan juga Kota Ungaran, Tuhan, biarlah melalui Kota Ungaran kami boleh ada di dalam lindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa dan seru kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Saudara Tuhan, setelah kita akan menyelesaikan
ibadah kita, kami mohon untuk kita tengadahkan tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan, sebentar kita akan memasuki kehidupan keluarga kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Yesus Kristus, melalui Persekutuan Roh Kudus memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri kembali ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Amin. Oke, mau cepat untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan dan memberkati kita sekalian.